Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Khatifillah rahimakumullah, segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya, kenikmatan yang tidak terhingga. Di antaranya ini tuh nikmat panjang usia, nikmat kesehatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Sehingga pada kesempatan hari ini kami diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita semua diperkenankan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah puasa yang hari ini insya Allah hari ke 18 ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Ashrul Awakhir min Syahri Ramadan, memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal ibadah di bulan Ramadan 18 hari ke belakang atau 17 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang makbul. Salawat salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya mendapatkan syafaatul umum di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Menurut perhitungan waktu, sekarang kita ini sedang puasa di hari ke-18 di bulan Ramadan. Hari ke-18 ini merupakan hari-hari akhir di bulan Ramadan, di mana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka nggak mau ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bahkan permintaan mereka, kalaulah sepanjang tahun ini dijadikan Ramadan, maka mereka sangat senang sekali. Karena keutamaan ibadah di bulan Ramadan ini sangat spesial, sangat luar biasa sekali. Sehingga mereka ingin sepanjang tahun itu dibikin sebagai bulan Ramadan. Nah, khatifillah rahimakumullah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengoptimalkan hari-hari ibadah kita di bulan Ramadan yang sudah 17 hari ke belakang? Apakah ibadah kita sudah optimal, sudah maksimal? Tilawah kita, tarawih kita, sholat sunnah kita, zikir kita, dan lain sebagainya. Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, apalagi orang-orang yang celaka ketika Allah berikan kepada kita bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan, tapi kita tidak mengoptimalkannya dengan baik. Ikhwatibillah rahimakumullah, ada semua ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan, yaitu melaksanakan i'tikaf fi ashril awakhir. I'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita dalam sebuah hadisnya, beliau mengisahkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sum'atakafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka keluarganya, istri-istrinya lah yang beriktikaf di masjid. Ikhwatifillah rahimakumullah. Iktikaf ini sebuah bahasa yang tidak asing di lisan kita, tapi belum menjadi budaya, apalagi di kampung-kampung. Orang sudah mengenal iktikaf, mulai dari niatnya, syarat hukumnya dan sebagainya, tapi jarang sekali
orang yang melaksanakan i'tikaf di Ashrul Awakhir. Padahal jelas Al-Quran mengisyaratkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ayat yang menjelaskan tentang puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُبَشِّرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ fil masajid. Dan janganlah kau mencampuri istri-istrimu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Khatibullah rahimahumullah, ibadah i'tikaf ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan sepanjang hayat Rasulullah SAW, sepanjang hayat baginda Nabi SAW. Hukumnya sunnah. Tapi walaupun ini sebuah ibadah sunnah, maka bagi kita, orang-orang yang merindukan syafaat Nabi, orang-orang yang sangat menginginkan nanti dikuburkan bersama baginda Nabi SAW, kami mengajak, ayo kita hidupkan i'tikaf khususnya di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ikhwatifillah rahimakumullah, apa yang kemudian kita lakukan saat kita beriktikaf di masjid? Jangan sampai seperti pepatah bahasa Sunda, hanya pindah sare gitu ya. Tidak. Tapi i'tikaf ini betul-betul kita mengoptimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita beriktikaf, kita mengkhususkan waktu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kita. Kita khusus beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat ibadah. Nawaitu an i'tikafa madama fi hadal masjid lillahi ta'ala. Kita niat beriktikaf selama di dalam masjid perlu karena Allah Ta'ala. Nanti yang harus kita lakukan saat kita beriktikaf adalah yang pertama kasratut tilawatil Quran. Mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Wahyu yang pertama turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca. Mari kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tulul qiyamu, memperpanjang qiyamul lail, memperbanyak sholat tarawih di bulan Ramadan. Apalagi saat kita beriktikaf, kita sholat, kita tilawah, kemudian tadabbur ayat dan lain sebagainya. Kasratul dzikr, memperbanyak zikir, membaca tasbih, membaca sholawat, membaca zikir-zikir, wirid-wirid yang lain, yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah penting adalah memuhasabah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan ihtisaban, ikhlas atau terus muhasabah, menghitung, mengingat-ingat ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, maka kata Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwati fillah rahimakumullah, ihtisaban di sini bagaimana kita terus memuhasabah diri, bagaimana kita terus mengingat, menghitung ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Apakah ikhlas karena Allah? Jika memang ibadah kita sudah ikhlas, apakah ibadah kita itu lebih dominan daripada aktivitas-aktivitas duniawi kita? Maka orang yang selalu muhasabah diri, berintrospeksi diri, dia akan senantiasa memperbaiki ibadah-ibadahnya setiap hari. Tapi orang yang tidak pernah muhasabah diri, dia hanya melaksanakan ibadah, ya mengalir aja seperti itu, tidak akan ada perbaikan-perbaikan. Jadi mari jadikan muhasabah ini sebagai spion,
sebagai cermin untuk melihat ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan. Jika ibadah kita belum maksimal, maka mari kita maksimalkan di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir, sembari kita beriktikaf di masjid. Ajak keluarga kita, ajak anak, istri, tetangga, masyarakat, mari kita budayakan iktikaf di masjid. Mari jadikan iktikaf ini sebagai salah satu wasilah wahdatul ummah, menyatukan umat di dalam masjid. Ikhwatul rahimakumullah, muhasabah ini sangat penting untuk kita semua. Saking pentingnya muhasabah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsu ma qaddamat lighan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighan, hendaklah kalian melihat perbuatan-perbuatan diri kalian yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Wattaqullah, dan senantiasa bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang engkau lakukan. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa muhasabah, bercermin dari perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian bertakwa, artinya memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kualitas, memperbaiki kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwati fillah rahimakumullah, yuk mari kita budayakan beriktikaf, kita ajak keluarga kita ajak tetangga kita ajak teman-teman kita ajak masyarakat untuk membudayakan iktikaf di masjid, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.